kali ini kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu soalnya bagaimana solusi atau tanggapan kelompok ketika model Redling Story tidak diterapkan dengan baik. Baik, langsung saja. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman kelompok 1. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana cara mengatasi masalah model retelling story yang tidak diterapkan dengan baik. Yang pertama, pelatihan guru. Berikan pelatihan kepada pengajar tentang cara efektif menerapkan model retelling. Ini termasuk teknik bercerita dan strategi mengajak siswa beradaptasi. Yang kedua, penyederhanaan materi. Pastikan cerita yang dipilih sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Cerita yang terlalu kompleks bisa membuat siswa kesulitan untuk meretel. Yang ketiga, peningkatan motivasi siswa. Ciptakan lingkungan yang mendukung dan menarik minat siswa. Diskusikan tema, cerita, atau karakter yang relevan dengan pengalaman mereka. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif. Ajak siswa bekerja dalam kelompok untuk meretel cerita. Diskusi kelompok dapat membantu mereka saling mendukung dan memperkuat pemahaman. Yang kelima, penggunaan media visual. Integrasikan alat bantu visual seperti gambar atau video untuk membantu siswa memahami alur cerita dan meningkatkan daya tarik retelling. Yang keenam, umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang jelas dan spesifik setelah siswa melakukan retelling. Fokus pada aspek yang baik dan area yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir, latihan berkelanjutan. Lakukan latihan retelling secara rutin dengan variasi cerita untuk membangun keterampilan siswa secara bertahap. Sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 7. Kelompok 7 dan kelompok 8 hampir sama pertanyaannya dan akan dijawabkan secara bersamaan oleh kelompok 3, yaitu bagaimana penerapan dari model pembelajaran RAGE pada sekolah dasar. Nah, itu untuk kelompok 7. Nah, dan untuk kelompok 8, bagaimana proses penerapan model pembelajaran RAGE untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Saya akan menjawab terkait penerapan model RAGE untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. Perlu kita ketahui tadi RAGE ini merupakan model yang memiliki beberapa sintaks. Nah, untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa, model pembelajaran RAGE ini memiliki sintaks yang pertama, yaitu di sintaks RAGE. Teman-teman bisa lihat di dalam. Nah, semakin sering membiasakan siswa untuk membaca sebelum memulai teman-teman, di mana sebelum melakukan kegiatan pembelajaran atau setelah guru menyampaikan satu topik pembelajaran, guru akan memberikan waktu kepada siswa untuk membaca terkait topik atau materi yang mau diajarkan hari itu, sehingga mereka bisa membaca dan bisa memahami materi apa yang dijelaskan pada materi apa yang dijelaskan pada waktu itu. Misalnya gini, hari ini kita belajar terkait dengan puisi. Oke, baik adik-adik, kamu silakan membaca apa itu puisi dan bagaimana contoh-contoh puisi. Dan kemudian setelah itu guru akan melakukan sesuai dengan sintaknya, itu answer atau menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan dari gurunya, yaitu apa yang kamu baca dan apa saja poin-poin penting dalam materi yang kamu baca tadi. Saya rasa dan kami rasa penerapannya begitu dari model RAGE dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa.
Terima kasih. Apakah Baik, sedikit tambahan saya terkait dengan contoh pembelajaran tradisi yang diterapkan di SD. Yang pertama itu read. Jadi di sini peserta didik diarahkan untuk membaca secara mandiri di dalam kelas. Contohnya kita menyuruh peserta didik untuk melatih membaca di rumah ataupun di sekolah. Tetapi ini tidak dilaksanakan di kelas. Kemudian yang kedua answer. Peserta didik menjawab pertanyaan pembelajaran secara membaca. Jadi di sini guru itu memberikan misalnya pertanyaan pemandu di dalam kelas, dan ini akan membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi. Kemudian yang ketiga, diskusi. Peserta didik berkelompok untuk mendiskusikan jawaban pertanyaan pembelajaran. Jadi di sini peserta didik juga diberikan kesempatan untuk melakukan atau membuat kelompok di dalam kelas, mendiskusikan suatu hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, yang keempat, explain. Peserta didik atau perwakilan yang menjelaskan materi yang telah didiskusikan secara klasikal. Jadi maksudnya di sini di setiap kelompok itu diberikan kesempatan, misalnya contohnya di dalam sebuah kelompok kami diberikan kesempatan satu persatu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi ini adalah contoh dari explain. Kemudian yang ketiga, yang kelima peserta didik mengembangkan ide kreatif seperti membuat produk, memecahkan masalah, atau membuat pertanyaan. Jadi di sini peserta didik juga diberikan kesempatan luas-luasnya oleh guru untuk mengembangkan potensi atau bakatnya. Contohnya menghasilkan produk seperti kita punya pada semester berapa kita buat produk, dari setiap kelompok kita membuat produk 7 dan kelompok 8 bisa memahami atau ada sanggahan? Karena pertanyaan dari kelompok 7 dan 8 itu sama. Gimana? Saya ada tambahan jawabannya. Model pembelajaran RAID yang diterapkan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan cara yang pertama, membiasakan siswa membaca informasi terkait materi yang akan dipelajari sebelum mulai pembelajaran, di mana guru memberikan waktu kepada siswa, contohnya di dalam kelas memberikan waktu selama 5 menit untuk membaca. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran RAID bersama dengan media pembelajaran yang lainnya. Yang ketiga itu menumbuhkan karakter siswa untuk percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusinya. Yang keempat itu mendorong siswa untuk memikirkan ide kreatif. Model pembelajaran RAID ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi membaca siswa. Kemampuan membaca pemahaman yang baik dapat membantu siswa menemukan gagasan pokok, memahami isi bacaan, dan meningkatkan pengetahuan dan wawasannya. Terima kasih. Oke, silakan pertemuan saya itu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Dari sini saya mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Indra tadi bahwa model pembelajaran akronim RAID ini itu dilaksanakannya itu bukan dalam kelas, yang dimana siswa diberi kesempatan untuk membaca entahlah buku visi atau buku penggayaan lainnya dilaksanakan di luar kelas. Sementara di sini yang kami jelaskan bahwa ini merupakan salah satu model pembelajaran yang terkena dalam pembelajaran berlangsung, seperti ada terjadi miskonsepsi atau ketidaksinkronan antara apa yang Anda paparkan dengan yang sudah teman jelaskan tadi. Di sini kamu sudah menjelaskan bahwa ini merupakan salah satu model pembelajaran pada PDSI di SD, yaitu tadi read, answer, discuss, explain, sama. Nah, berarti di sini yang ditanyakan oleh teman kelompok 7 dan 8 tadi, kira-kira model penerapan pembelajaran tersebut yang bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi keterampilan membaca siswa itu kira-kira seperti apa, dan bukan hanya menjelaskan dia punya alur atau sintaks dari model tersebut. Dan yang dijawab oleh teman Lami dan teman Sifwa tadi itu berseberangan, di mana teman Sifwa menjawab bahwa
model ini itu dilaksanakan itu pada di luar kelas yang dimana siswa diberi kesempatan untuk membaca lalu menjawab dia punya pertanyaan terkait bacaan tersebut lalu diskusi. Nah, yang dijawab oleh teman kami tadi bahwa sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung siswa diberi kesempatan 5 atau 10 menit untuk membaca sebuah buku, lalu diberikan kepada mereka juga kesempatan untuk apakah mereka ada pertanyaan terkait bacaan tersebut atau gurunya yang memberikan pertanyaan, lalu seterusnya yang dimana model pembelajaran tradisi ini itu tertera. Oke, baik, terima kasih pada teman Dito. Jadi mohon maaf sebelumnya ini kesalahan dari termasuk saya rasa karena model RITS ini adalah model pembelajaran yang dimana dilakukan di dalam ruangan kelas, dan itu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan membaca siswanya. Itu terjadi pada sintaks yang pertama yaitu RITS, di mana sebelum memulai suatu pembelajaran guru memberikan satu buku bacaan terkait materi apa yang mau diajarkan sehingga bisa sehingga peserta didik mampu membaca materi itu dan bisa menjawab pertanyaan dari guru terkait materi itu. Dan saya rasa itu merupakan salah satu model yang dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa. Terima kasih. Model pembelajaran RITS ini dapat membantu siswa dalam memahami informasi dari berbagai sumber sebelum memulai pembelajaran. Model ini juga dapat membantu siswa untuk berkomunikasi dengan siswa lainnya sehingga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dari model pembelajaran tertentu hanya cocok digunakan untuk materi pembelajaran tertentu. Oke, kita lanjut kepada kelompok 2, yaitu pertanyaannya dari model pembelajaran brainstorming, bagaimana cara atau keterlibatan dari guru dalam hal menilai kriteria pembelajaran? Pertanyaan dari kelompok 2, kita tahu tadi bahwa model brainstorming adalah bertukar pikiran, di mana di dalam model ini ditegaskan untuk melakukan diskusi atau pembagian siswa dalam bentuk kelompok. Dalam sebuah kelompok, semua peserta didik ditegaskan untuk membagikan atau menuangkan ide gagasan, dan ide tersebut di dalam satu kelompok tidak mungkin diberikan tanpa ada tulisan. Maksudnya setiap kali peserta didik memberikan ide, pasti salah satunya itu bertugas untuk menulis ide dari teman-teman yang telah memberikan suatu gagasannya. Dan model ini kenapa dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa karena yang dinilai dari situ adalah kesimpulan atau penulisan oleh siswa, di mana penulisan tersebut berisikan tentang gagasan atau ide dari setiap peserta didik, dan penilaian atau keterlibatan dari guru di situ dapat dilihatkan di mana hasil tulisan dari peserta didik yang dapat menuliskan gagasan atau ide dari peserta didik tersebut. Mungkin ada tambahan. Baik, saya akan membantu jawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi pertanyaannya tadi, dari model pembelajaran brainstorming, bagaimana cara atau keterlibatan dari guru dalam menilai kriteria pembelajaran? Di sini saya akan menjelaskan 6 cara untuk meningkatkan keterlibatan guru dalam menilai kriteria pembelajaran yang berkaitan dengan model pembelajaran brainstorming. Oke, yang pertama, membuat kriteria yang jelas. Guru perlu menetapkan kriteria penilaian jelas dan transparan sebelum sesi brainstorming. Ini dapat mencakup aspek seperti kreativitas, partisipasi, kualitas ide, dan kemampuan berkolaborasi. Yang kedua, pengamatan aktif. Selama sesi brainstorming, guru harus mengamati interaksi siswa, melihat siapa yang aktif berpartisipasi dan bagaimana mereka menyampaikan ide. Pengamatan ini membantu guru dalam memberikan umpan balik yang spesifik. Yang ketiga,
mendokumentasikan proses. Guru dapat mencatat ide-ide yang dihasilkan selama sesi dan mencatat kontribusi masing-masing siswa. Ini bisa digunakan untuk menilai partisipasi dan kualitas ide secara keseluruhan. Yang keempat, menggunakan rubrik penilaian. Penerapan rubrik yang sesuai untuk menilai hasil brainstorming. Rubrik ini dapat mencakup skala untuk kreativitas, relevansi, ide, dan kolaborasi. Yang kelima, umpan balik dan refleksi. Setelah sesi brainstorming, guru dapat memberikan umpan balik kepada siswa tentang kinerja mereka. Diskusi reflektif mengenai proses dan hasil dapat membantu siswa memahami kelebihan dan area yang perlu diperbaiki. Dan yang keenam, keterlibatan dalam penilaian akhir. Setelah sesi brainstorming, guru dapat melibatkan siswa dalam menilai ide-ide yang dihasilkan, misalnya melalui voting atau diskusi, sehingga siswa merasa lebih terlihat dalam proses penilaian. Dengan cara-cara ini, guru dapat secara efektif menilai kriteria pembelajaran dalam model brainstorming dan memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman yang konstruktif dan bermakna. Sekian dan terima kasih. Ini sedikit tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kelompok 9. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara membantu siswa dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan efektif dalam pembelajaran bahasa. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Pertanyaannya, bagaimana cara membantu siswa dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan efektif dalam pembelajaran bahasa? Dari kelompok kami, yang pertama, edukasi tentang etika digital. Ajarkan kepada siswa tentang etika penggunaan teknologi, termasuk pentingnya menghargai hak cipta, menghindari plagiarisme, dan berperilaku sopan di dunia nyata. Yang kedua, penggunaan sumber daya yang tepat. Kenalkan siswa pada sumber belajar yang kredibel seperti situs pendidikan, e-book, dan aplikasi yang relevan untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Terus, yang ketiga, membuat aturan penggunaan teknologi. Buat bersama siswa aturan yang jelas tentang penggunaan teknologi keras, termasuk waktu yang tepat dan cara berinteraksi saat menggunakan perangkat. Yang keempat, praktik keterampilan digital. Ajak siswa berlatih menggunakan alat digital seperti aplikasi pembelajaran bahasa untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan yang kelima, diskusi tentang keamanan online. Berikan penjelasan tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan saat menggunakan internet, termasuk cara menghindari konten yang tidak pantas. Yang keenam, memberikan umpan balik. Berikan umpan balik yang konstruktif tentang penggunaan teknologi dalam tugas-tugas mereka, sehingga siswa dapat belajar dari pengalaman dan memperbaiki cara mereka menggunakan alat digital. Terus yang ke-8, keterlibatan orang tua. Libatkan orang tua dengan memberikan informasi tentang pentingnya penggunaan teknologi yang baik di rumah sehingga siswa mendapatkan dukungan di luar sekolah. Bagaimana dengan kelompok 9? Apakah bisa ditanggapi atau belum? Terima. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Silakan Melati. Baik, terima kasih moderator. Mungkin bisa langsung ke soal yang moderator. Bagaimana cara membantu siswa
dan efektif dalam pembelajaran bahasa. Oke, baik. Terima kasih teman kelompok. Tadi ada beberapa poin yang disebutkan oleh teman kelompok tadi. Yang pertama itu ketika penggunaan teknologi, yang kedua penggunaan aplikasi, dan yang ketiga tadi cara untuk mengatasi hal-hal yang negatif dalam penggunaan aplikasi. Tadi disebutkan oleh teman kelompok itu lebih ke kondisi siswa baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tapi yang diminta di sini tadi itu lebih ke kegiatan proses di dalam proses pembelajaran dalam penerapan metode penerapan model tersebut. Mungkin bisa teman kelompok menjelaskan lebih terperinci pada saat proses pembelajaran dalam penggunaan teknologi ini. Baik, terima kasih tanggapan dari teman Apik. Saya langsung ke penerapan pemakaian teknologi. Beberapa tahun lalu kita sudah melewati COVID-19 dan di situ merupakan peran aktif teknologi di mana model pembelajaran yang merupakan model pembelajaran dalam atau istilahnya dari. Nah, peran aktif suatu teknologi di situ dapat memberikan kepada guru peserta didik dalam mempelancarkan suatu aktivitas belajar mengajar, di mana keterampilan yang dapat meningkatkan dari teknologi tersebut adalah di mana peserta didik mampu meningkatkan keterampilan mendengar atau menyimak. Karena kita tahu semua juga misalnya pada saat Zoom, kalau misalnya satu poin saja kita lewati, berarti itu akan tampak kita tidak bisa mengerti hal yang sudah disampaikan. Saya rasa itu merupakan salah satu penerapan teknologi dalam meningkatkan keterampilan berbahasa bagi peserta didik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih teman kelompok sudah menjelaskan secara terperinci. Ada sedikit tambahan pertanyaan dari saya. Kali ini berkaitan dengan penerapan dari model tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa seperti yang dijelaskan oleh teman kelompok tadi, penggunaan model ini sudah kita lewati kalau tidak salah tahun 2019 sampai tahun 2020 pada saat masa COVID. Jadi pertanyaan lanjutan dari saya, apakah penggunaan model pembelajaran ini masih bisa efektif untuk diterapkan di pendidikan saat ini di sekolah dasar? Terima kasih. Oke, baik. Saya rasa masih sangat berguna, di mana sekarang ini masih banyak media yang menggunakan teknologi. Contohnya media nyata tapi yang dituangkan melalui gambar dalam sebuah proyektor. Jadi saya rasa teknologi masih sangat berperan aktif dalam dunia pendidikan, di mana teknologi itu membantu siswa, di mana media yang sebenarnya bisa dipegang atau dikatakan sebagai maksudnya ada, tapi dengan adanya teknologi kita bisa bantu dengan melihat atau mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih kepada kelompok 4. Pertanyaannya, apa saja kelebihan model Radix dibandingkan model pembelajaran lainnya, dan bagaimana efektivitas model Radix dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Oke, baik, terima kasih. Omong kelebihan dengan kekurangan suatu model merupakan salah satu yang harus dimiliki dalam suatu model. Di sini kita akan membahas dengan kelebihan dari Radix, di mana dilihat dari sintaksnya bahwa Radix ini berperan penting dalam meningkatkan kemampuan membaca, di mana sebelum memulai pembelajaran peserta didik berikan waktu untuk membaca. Dan untuk itu Radix juga mempunyai hubungan erat terkait dalam meningkatkan keterampilan berbicara, keterampilan mendengarkan, dan keterampilan menulis. Mengapa saya mengatakan demikian? Ketika peserta didik membacakan suatu tulisan, otomatis suatu tulisan itu akan menyimpan di dalam memori atau otaknya.
Dan kemudian ketika ada orang yang memberikan pertanyaan, maka dia mampu untuk menjawabnya, dan itu merupakan keterampilan dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Sementara dia berbicara, orang lain akan mendengarkan. Nah, di situ juga memberikan keterampilan, memberikan tambahan untuk keterampilan mendengarkan. Kemudian ada juga yang misalnya orang lain menjawab pertanyaan atau membacakan, yang lain menulis. Dan saya rasa kelebihan dari Raditz ini merupakan dapat meningkatkan keempat aspek dalam berbahasa. Dan untuk kelebihannya dari model lain, saya rasa itu merupakan model kelebihan yang kami bisa pertanggungjawabkan untuk teman-teman. Mungkin ada tambahan dari sedikit tambahan dari saya. Jadi kelebihan dari model pembelajaran Raditz ini, yang pertama itu mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan. Kemudian yang kedua, membantu siswa meningkatkan pemahaman pada konsep pembelajaran. Dan ini sangat berperan penting membantu siswa dalam memahami materi, karena seperti yang kita ketahui pada abad ke-21 ini semua peserta didik itu lebih dominan kepada pemahaman konseptual dan berpikir kritis, sehingga mereka juga harus mampu berkolaborasi dengan teman-teman yang lain di dalam kelas. Terima kasih. Baik, saya akan membantu menjawab pertanyaannya yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas model Raditz dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Jadi, yang pertama, peningkatan hasil belajar. Penelitian menunjukkan bahwa model Raditz dapat meningkatkan pemahaman konseptual siswa yang mencerminkan dalam hasil evaluasi yang lebih baik. Yang kedua, kemandirian belajar. Siswa diajarkan untuk lebih mandiri dalam mencari informasi dan menyelesaikan masalah yang mendukung pembelajaran seumur hidup. Yang ketiga, adaptasi terhadap kurikulum. Model ini sejalan dengan kurikulum yang menekankan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis dan kreativitas. Yang keempat, peningkatan motivasi. Pembelajaran yang aktif dan interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang seringkali menjadi tantangan dalam sistem pendidikan formal. Dan yang terakhir, pengembangan karakter. Proses diskusi dan kolaborasi membantu membangun nilai-nilai sosial dan karakter siswa yang penting untuk membentuk kepribadian. Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah bisa ditambahkan? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya, mengapa kelompok memilih model pesan berasai yang harus diterapkan di sekolah dasar, sementara masih banyak model lain yang lebih efektif untuk diterapkan? Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan saya rasa sangat gampang sekali untuk menjawabnya. Dimana kenapa kami memilih karena soal pilihan itu berbeda-beda, karena memang masih ada banyak sekali model yang harus diterapkan dalam bahasa, dalam meningkatkan keterampilan mendengarkan, membaca, menulis dan berbicara. Akan tetapi teman-teman, kami ambil ini karena kami rasa ini yang pas, dan materi kami sudah siapkan yang akan diterapkan melalui model pesan berantai ini. Kami memilih bukan karena ini yang paling baik atau ini paling yang terbaik atau salah satunya dari model-model yang lain, bukan, tapi masih banyak model yang lain. Kalau misalnya mau membaca semua model, silakan searching di Google. Terima kasih. Apakah baik, terima kasih dengan kelompok. Kalau dari saya tersendiri dalam penerapannya, tapi sedikit saya singgung apa yang disampaikan oleh teman kelompok, bahwa penerapan model ini memang sangat efektif sekali seperti yang dijelaskan tadi. Tapi di dalam penerapan ini kan kita harus melihat dulu bagaimana karakteristik dari sekolah yang kita, contohnya sekolah yang kita mengabdi.
kalau sekolahnya memang strata yang ada di wilayah perkotaan, maka memang cocok juga untuk diterapkan model yang ditawarkan dari kelompok tadi. Tapi bagaimana ketika kita berada di sekolah-sekolah yang notabene mereka agak masih belum mencapai, contohnya itu kan di sekolah tersebut fasilitasnya itu belum memadai. Apakah teman kelompok masih bisa menerapkan ini sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang bisa dikategorikan sudah mencapai tujuan pelajaran dari model tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Ini tidak tergantung pada suatu sekolah letaknya di kota atau di mana. Karena pada dasarnya suatu pesan itu mungkin kendala dari di mana yang di kampung itu agak kurang berbahasa Indonesia, atau mungkin saya tidak setuju mungkin kurang berbahasa Indonesia. Akan tetapi kita perlu ketahui bahwa pesan itu tidak selamanya berbahasa Indonesia. Dan game ini, model ini merupakan penerapan dalam bentuk game, di mana dari dalam game tersebut misalnya satu kelompok itu satu tim itu termuat 7 orang. Nah, yang memberikan informasi, misalnya saya sebagai guru, saya akan membisikkannya kepada teman yang pertama, dan informasi itu saya bisikkan dan teman yang pertama akan bisikan sampai ke teman yang terakhir. Kalau misalnya penilaiannya, kalau misalnya teman terakhir membisikkan lagi ke saya atau membicarakan informasi itu sesuai dengan hal yang sesuai dengan bisikan saya yang pertama dengan teman, berarti kelompok itu disahkan atau dinyatakan bisa atau bisa mendapatkan nilai 100. Oke, saya rasa itu. Oke, baik. Terima kasih teman kelompok. Berarti penilaiannya ini bukan secara individu. Saya kami sudah jelaskan tadi di atas lainnya. Saya sedikit bertambah teman kelompok berkaitan dengan hal itu tadi. Tadi karakteristik yang dimaksud di sini adalah bukan karakteristik contohnya tadi di bagian bahasa, tapi karakteristik di sini adalah di mana tingkah laku yang biasanya itu kan cenderung berbeda ketika kita menerapkan hal ini di kota dan di kampung. Contoh semisal ketika kita buat pesan berantai itu tadi, contohnya dari orang pertama, contohnya dari gurunya yang menyampaikan atau bisikan kepada orang pertama pada kelompok tersebut. Dan ketika di kelompoknya, di orang yang ketiga atau keempat sebentar, mereka tidak sempat mendengarkan secara terperinci hal tersebut. Apakah itu dicap kepada kelompoknya bahwa mereka sudah tidak mendapatkan nilai 100? Oke, baik. Itu makanya tadi itu makanya saya bilang tadi dikatakan baik atau lulus jika informasi yang saya berikan kepada teman yang pertama dapat dibicarakan dan dibicarakan oleh teman kelompok terakhir sesuai dengan hal yang saya bisikan kepada teman kelompok pertama. Akan tetapi kalau misalnya hal seperti itu teman adik, saya rasa bisa diulangi lagi atau bisa dilatih secara, maksudnya diberitahukan secara baik, maksudnya harus mendengarkan, karena itu game itu dilatih untuk mendengarkan saja, begitu, mendengarkan. Oke, baik. Itu saya rasa gitu. Atau baik, terima kasih teman kelompok. Tadi teman kelompok punya bahwa ini adalah bagian dari mendengarkan dan menyimak, tapi dijelaskan oleh teman kelompok tadi itu lebih ke mendengar lagi, bukan lagi ke menyimak. Dan ini adalah bagian dari menyimak informasi yang disampaikan oleh orang pertama sampai orang terakhir di kelompok tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa itu mendengar dan menyimak itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Akan kecuali kalau misalnya begini, kita mendengarkan itu pada saat kita lagi ngantuk yang mau tidur sudah. Begitu yang macam begini Kak. Bisa kira tadi mimpi. Itu pun kita dengar dan kita ingat, berarti itu secara langsung kita menyimakkan suara tersebut. Atau teman-teman bisa, maksudnya bisa apa teman-teman? Bisa kembali ingatannya, mungkin pernah mengalami seperti itu yang begini kan. Tapi saya belum tidur, saya mendengarkan, tapi saya bilang begini besoknya. Bisa kira tadi kami mimpi.
begitu. Tapi kan itu merupakan proses mendengarkan di mana di bawah alam sadar kita menyimak pembicaraan tersebut. Dan saya rasa begitu. Dan kalau untuk ini game tadi saya rasa tidak terlalu lagi yang bagaimana, dan ini diberitahukan kepada siswa untuk mendengarkan dengan baik, itu saja, dan memberikan informasi sebagaimana informasi pertama akan diberikan kepada orang berikutnya. Ya. Oke, kepada teman saya silakan. Baik, terima kasih. Di sini kita lihat pertanyaan awal dari teman Nafi tadi bahwa kenapa teman kelompok memilih salah satu model ini tadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa mereka memilih model pesan berantai ini karena itu memiliki karakteristik yang sesuai dengan pembelajaran bahasa Indonesia di desa. Nah, tentunya mereka memilih meskipun masih banyak model-model yang lain, tetapi mereka pilih bahwa model ini paling relevan dan sesuai dengan karakteristik materi PBSI yang dimana mereka sudah mencantumkan tadi bahwa ini materi yang cocok dengan model pesan berantai. Nah, teman-teman di sini tadi saya rasa mendengungkan bahwa kenapa teman kelompok hanya memilih sekian dari begitu banyaknya metode atau model dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam model pembelajaran. Nah, kembali ke apa yang sudah mereka jawabkan tadi bahwa mereka memilih model tersebut karena sesuai dengan konsep atau apa yang mereka presentasikan tadi, yaitu bagaimana model-model yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Nah, dan saya rasa terkait dengan apa yang ditanyakan oleh teman Nafi, memang tidak selamanya itu kita segala model bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Tetapi di sini kan kita juga memilih model tersebut kan sesuai dengan dia punya karakteristik materinya. Nah, kalau karakteristik materinya berupa outputnya itu berupa produk, maka tentunya kita juga bisa memilih model apa kira-kira yang bisa mengarah ke situ dia punya sintas. Sekian dari saya, terima kasih. Bagaimana dengan teman kami? Sudah. Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kelompok 6. Pertanyaan dari kelompok 6 itu apakah bisa model pesan berantai diterapkan dalam proses pembelajaran agar siswa dapat menyimak, dan apakah teman kelompok pernah menerapkan model ini saat magang kemarin? Terima kasih. Langsung saja. Pesan berantai ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan menyimak. Hal ini kita ketahui bahwa meskipun kami dari kelompok 3 belum pernah menerapkan ini selama magang, tapi seperti yang kita ketahui, seperti pada saat SD saya masih ingat sekali, kita kan sering diberikan oleh guru untuk melakukan atau menerapkan ini model pesan berantai. Jadi di sini kita pasti harus. Tujuan awal dari model pesan berantai ini adalah untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa. Kemudian ada pula fungsinya yang lain itu untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan materi atau pembelajaran kepada teman-teman yang lain secara besar. Jadi di sini saya rasa kita itu sering pada saat kami juga kita pernah memberikan pesan berantai kepada siswa. Contohnya kita menyampaikan materi di dalam kelas. Kemudian ketika keluar dari kelas mungkin teman-teman di kelas lain menanyakan materi kepada kita, dan di sini kita menjelaskan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya kepada teman-teman yang ingin mengetahui apa isi dari materi yang sudah dipelajari. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 6? Apakah ada sanggahan? Atau kepada teman Davi? Di proses waktunya berbicara tentang pesan berantai, kebetulan
pas magang kemarin, saya sudah melakukan game ini pada saat proses pembelajaran bahasa Indonesia. Dan tujuan pembelajarannya memang fokusnya dalam kompetensi menyimak siswa, tapi tidak secara langsung. Pesan game pesan berantai ini ada terdapat 3 hal dalamnya, yaitu mengasah kemampuan berbicara siswa, kemampuan mendengarkan, kemudian kemampuan menyimak. Di dalam game berpesan berantai ini, kemampuan berbicara siswa biasa melalui bagaimana cara siswa mengomunikasikan kalimat yang disampaikan oleh guru dengan siswa lain, dan bagaimana siswa lain mendengarkan pembicaraan dan bisikan dari teman sebelumnya. Kemudian mereka mampu menyimak, dan teman yang terakhir yang menerima pesan tersebut itu yang bisa menyampaikan pesan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu yang seperti sampaikan tadi, itu yang misalnya kita beri skor 100 untuk peserta dengan jawaban yang paling benar. Dan saya rasa ini sangat efektif diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, karena hal ini bukan hanya terkait dengan mengasah kemampuan menyimak siswa, tapi terkait dengan 3 elemen dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Itu dulu saja. Terima kasih. Bagaimana dengan mungkin ada Pada saat jam istirahat dan jam keluar kelas lain, teman kelas lain yang bertanya materi apa yang kamu bahas. Sebenarnya bukan ini yang berkaitan dengan apa ini tadi, karena ini mengenai game tadi kalau tidak salah. Saya rasa mungkin jawaban dari teman siswa tadi perlu merefleksikan kembali. Mungkin teman kelompok yang harus bisa menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Dan menurut saya juga itu merupakan kesalahan di mana modelnya dari lain, penjelasannya dari lain. Lanjut ke Oke, baik, kita lanjut. Pertanyaan dari kelompok 10. Kira-kira apa model pembelajaran yang cocok digunakan? Dan mendiskusikan karakter serta konfliknya. Ini membuat pembelajaran lebih menarik dan mendalam. Bagaimana dengan teman kelompok? Apakah bisa diterima atau ada sanggahan? Mungkin teman Hasni ada sanggahan? Bos. Baik, terima kasih kepada kelompok 10. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kelompok 11. Pertanyaannya yaitu bagaimana efektivitas metode pembelajaran Reddit dalam meningkatkan keterampilan sosial dan akademik siswa SD, dan apa yang membuat model ini sulit diterapkan secara konsisten?